Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan, yang banyak hutang cepat mampu bayar hutang. Ini saya masih di dalam dunia RX King karena lagi semaraknya motor King ya. Kita akan mengenal di bagian blok RX King ya. Mana yang asli Jepang dengan mana yang asli otopat. Sekarang saya akan membongkar di bagian blok. Karena motor ini banyak sekali ya spare partnya. Ini asli Yamaha ya. Asli spare part sama-sama Yamaha ya. Ini untuk perbedaan blok RX King dengan spesial, yaitu kita bedakan di sini ya. Bisa juga spesial itu pakai piston RX King juga bisa. Di sini kodenya bloknya 3KA ya. Kalau RX King 3KA 20 ya. 132 cm. Kalau RX spesial bukan ya. Yang pasti kodenya seperti itu. Ini asli otopat, asli spare part ya dari Yamaha. Perbedaan kalau yang asli otopat, dia punya liner dalamnya atau selongsong blok ini tipis ya. Kalau yang asli Jepang, di besinya ini dia sampai sini tebal ya, kurang lebih sampai 5 sampai 6 mili ya ininya, besinya ini. Jadi untuk ketahanan panasnya lebih kuat, daya serap panasnya lebih cepat ya, lebih tahan dan anti melepar. Kalau motor-motor yang sekarang otopat ini kan, ini asli ya, ini udah 025 ini baru dibubut. Sebenarnya kemarin ini standar, cuman orangnya mau minta yang 25 ya. Ini ya dalamnya seperti itu ya, biar kita sama-sama tahu. Nah, nanti kita bongkar yang ini. Ini sepertinya ini asli juga, cuman mungkin asli nggak tahu dari mana ini. Kita bongkar saja nanti ya. Ini saya sudah bongkar bagian headnya. Head RX King seperti ini ya. Semua ada. Kalau yang ori ya seperti ini. Yamaha, lambang Yamahanya 3KA ya. Tetap sama-sama 3KA. Di sini juga 3KA. Ini YP2 ya. Ini YP2 asli otopat. Sama 3KA ya. Jadi kode RX King itu 3KA. Sekarang saya akan bongkar karena ini mau diganti blok yang ini ya. Ini sudah melepar. Ini perbedaannya di bagian piston. Kalau udah melepar dia akan goyang atasnya ya, kuat sampai menimbulkan suara ini ya, dengaran ya. Ini artinya ringnya sudah mulai lemah. Oke, sekarang kita bongkar dulu. Ini ya udah dibongkar. Dan bloknya, ini pistonnya ya. Ini pistonnya, ringnya sudah lemah ya. Dan ini blok yang ori. Ini blok ori YP2 ya. Di sini blok ini Aspira. Ya, Aspira mengeluarkan blok RX King. Jadi untuk perbedaannya, jadi nggak bisa dijelaskan dengan pembicaraan. Ini yang penting aslinya Aspira seperti ini. Ini Aspira ya, bukan saya bilang palsu, enggak. Ini produk masing-masing, mempunyai hak cipta masing-masing ya. Kualitasnya saya juga nggak tahu, cuman untuk ini saya penjelasan untuk perbedaannya.
Di sini ini yang asli seperti ini, dia lebih rapi ya. Nah ini di bagian yang sebelah kanan ini dia ada keruping-kerupingnya ya, bekas tuangan-tuangannya ini ya, ini ya enggak rapi. Kalau untuk di bagian liner Aspira juga rapi ya, dan saya perhatikan di sini lebih tebal sedikit ya, ininya lebih tebal, ini agak tipis ya, beda ya. Bedaan. Jadi untuk tahan panasnya mungkin lebih, kalau secara kasat mata lebih tahan ini untuk menyerap panas. Di sini kita juga nggak tahu kualitas bajanya ya, yang kita nilai bagian baja. Jadi inilah perbedaannya asli dengan yang lain merek ya. Ini merek Aspira. Dan modelnya juga berbeda ya. Di sini tirusnya lebih tajam, di sini agak tumpul ya, tumpul ya, ini tumpul, di sini bersudut. Ini perhatikan perbedaannya, ini asli. Nah ini Aspira, dia agak melengkung ya, dia tidak bersudut tapi unikung. Ini perhatikan. Oke nah, sekarang kita akan bahas tentang ini apa, membran. Nah, membran ini nantilah kita kaji buat video yang lain ya. Sekarang kita masih dalam dunia blok. Sekarang saya akan pasang blok yang asli ini ke ini. Sebelum kita pasang bloknya, kita pastikan di sini harus bersih ya. Ini harus bersih ya, supaya nggak mengalami kebocoran di saat ruang kompresnya ya. Nah, usahakan pakai karter ya, untuk membersihkannya. Bersihkan terlebih dahulu permukaan ini sampai bersih, sebersih-bersihnya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk kotoran tidak masuk ke dalam, kita wanti-wanti ya dengan kain. Oke. Setelah kita bersihkan di sini, jangan lupa di bagian bloknya juga dibersihkan ya. Nah, di bagian blok sisa-sisa paken ini mengakibatkan kebocoran, tidak ngepres nanti ya. Nah, seperti ini. Allahu Akbar. Ini aduh, tripodnya rusak ya. Doakan aja mudah-mudahan YouTube saya ini sukses. Nah, kasih yang lebih jelas lagi nanti ya. Oke, dibersihkan ya sampai bersih. Ini biar nggak panjang-panjang, sekat dulu. Setelah sudah bersih seperti ini, bersih ya. Nah, jangan lupa kalau kita habis dibubut, kita tetap kita cuci bersih ya dengan bensin. Karena habis serpihan-serpihan besi bubutnya ini nanti takutnya ada bersisa di ruang-ruang ini, intek ya, di ruang ini, ruang manipul blok ini. Ini pasti ada serpihan-serpihan besi bekas blok ini, kita cuci bersih dan kita semprot dengan angin kompresor. Setelah blok udah dibersihkan dengan minyak ya, udah disemprot bersih dengan angin, kita pasang paken bloknya ya. Jadi diusahakan paken blok ini pakai yang ori, karena yang ori ini dia anti bocor dan lebih ngepres ya, lebih hasilnya lebih maksimal. Lebih keras bahannya, tapi ketika terkena panas dia akan lembut ya, kurang lebihnya seperti itulah. Nah, mungkin kalau ada salah pembicaraan mohon dimaafkan. Oke, sekarang tahap pemasangan piston. Ini cara pemasangan ring piston yang benar, saya nggak keliru ya di saat pemasangan ring. Dia sudah ada masing-masing di bagian plug-plugnya ini ya.
Jadi masangnya dari bawah dulu ya, dari bagian yang bawah. Oke, baru yang di atas. Ya, kemarin sempat ada orang yang pasang baru bubut, nggak hidup motornya, yang asal awalnya hidup ya. Ternyata ada salah pemasangan di bagian arah piston. Jadi piston ini harus dikondisikan, yang lubang ini harus ke belakang ya, ke belakang bagian masuknya minyak, karena ini penghantar kompres minyak yang naik ya di sini untuk daya isap minyak ya di sini. Jadi kalau di bagian racing itu di sini ada dimodif lagi ya sedikit. Oke. Sebelum kita memasang ke ini, kita harus diberi oli dulu ya. Di bagian bloknya juga dikasih oli supaya ketika nanti start awal dia nggak lengket. Udah pelumas sudah menunggu di dalam ya, jadi dia nggak menunggu oli samping jalan dulu. Ini jangan lupa di sini juga dikasih ya, supaya lebih encer. Sekarang tahap pemasangan ke atas bagian blok. Sekarang memasang di bagian blok ya. Ini udah dibersihkan, udah dikasih oli bloknya, kita pasang ya. Posisikan piston ini di bawah seperti inilah kurang lebihnya ya. Kurang lebih seperti ini, tegak ya, jadi supaya lebih enak cara pemasangannya. Oh ya, jangan lupa baut ininya nanti kita menyusul pasangnya ya. Karena ini sendirian ya, itu kehati-hatian, takutnya ringnya patah. Sisi digoyang-goyang ya. Ya seperti ini. Setelah itu kita posisikan pistonnya di atas jengkol ya, di atas ya, di atas. Seperti itu. Setelah itu kita pasang di bagian membran, dan jangan lupa pakennya dipasang. Pastikan nggak ada kotoran ya, supaya tidak mengganjal ke pemasangan pakennya. Kalau bisa di sini dikasih lem gasket atau apa ya, supaya lebih ngepres, supaya nggak ada kebocoran di ruang isap ya. Oke, kita kasih lem dulu ya. Setelah udah terpasang seperti ini, kita udah kunci baut-baut yang 4 ini kanan kiri ya. Kita mulai pemasangan di bagian baut blok ya, supaya untuk lebih jelasnya cara pasangnya, biasakan nonton video itu sampai selesai ya, supaya kita bisa memilih dan memilah cara-cara yang baik atau kurang baik, ataupun dengan yang tidak baik. Nah, kalau kita memasang ini tidak pakai ilmu, nanti akan mengalami kerusakan pada baut. Cara membukarnya sama dengan yang cara pasangnya.
modalnya adalah kunci 12 ya, intinya 12. Caranya setelah ini kita kencengin dulu ya mur ini atas bawah. Caranya seperti ini, dikencengin dulu seperti ini ya, kencengin dulu. Nah baru kita dapat memutar dengan luas. Nah, mutarnya jangan di sebelah bawah tapi yang belah atas, nah, sehingga dia dapat bertahan ya. Nah, sampai masuk full ya, ini nut ini dan baut itu harus masuk. Setelah kenceng, gimana cara bongkarnya? Nah seperti ini lagi. Nah, kita putar arah berlawanan ya, ya seperti itu, baru kita bisa membuka. Nah, ya. Cara yang kedua kita pasang lagi seperti ini. Cara ya bongkarnya sama juga. Nah, biar sama-sama tahu ya, biar nggak rusak. Kalau pakai ada tang pembuka itu rusak, kalau pakai buaya itu rusak ya. Tang buaya rusak, nutnya rusak. Jadi ini cara aman. Seperti itu ya. Ya. Kayak mur ya, mur 12 2 biji. Yang belum subscribe di video saya tolong di subscribe dan di share bagi kawan-kawan. Ini khusus untuk pemula. Mungkin ada yang senior saya, tolong ketika ada kesalahan tolong diperbaiki, karena manusia ini tidak luput dari salah dan lupa ya. Nah, jadi jika ada kesalahan saya di dalam video saya, tolong di kolom komentar dikomentari dengan baik ya. Insya Allah saya akan menerima saran-saran abang-abang senior saya, karena saya masih belajar ya. Jadi tolong support, jangan dihina ya. Oke, selanjutnya seperti itu ya. Nah, caranya udah tahu. Oke ya, sudah terpasang semua. Kita tes hidupkan gimana hasilnya. Ini sih